Selamat pagi, iKids. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini masih libur kan? Nah, anak-anak, walaupun liburan sekolah, mungkin anak-anak ada yang bisa diajak pergi-pergi, mungkin nggak ada, masih tetap tinggal di rumah. Anak-anak tetap harus rajin, tetap bangun pagi, berdoa, dan jangan lupa membaca firman Tuhan dan mengerjakan Truth of the Day, Book of Truth-nya, Book of Power-nya maksudnya, ya. Oke. Sekarang Tante Ida akan mengajak anak-anak membaca renungan hari ini, Power of the Day hari ini dalam Mazmur 37 ayat 12 sampai 20. Nah, perikop Mazmur 37 ini tentang kebahagiaan orang fasik yang semu. Oke, Tante bacakan ya. Mazmur 37 ayat 12 sampai 20. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melenturkan busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput, mereka habis lenyap bagaikan asap. Ya. Hikmat hari ini ada pada Amsal 12 ayat 25. Tante bacakan ya. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Hikmat hari ini dari Amsal mengajarkan kepada kita untuk kita tidak khawatir. Banyak firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita, anak Tuhan, tidak perlu khawatir. Karena kekhawatiran itu akan membungkukkan hati, ya, akan membuat kita ini menjadi lemah, akan membuat kita ini menjadi takut. Nah, kita tidak boleh khawatir karena kita anak-anak Tuhan. Kita pegang janji Tuhan. Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Burung di udara diberi makan, bunga bakung di padang dipelihara. Ya, jadi kalau anak-anak merasa khawatir, anak-anak jangan lupa firman Tuhan. Anak-anak berdoa, minta tolong Tuhan untuk anak-anak dapat mengatasi kekhawatiran anak-anak. Anak-anak kalau juga merasa khawatir, anak-anak boleh memuji Tuhan. Nyanyikan lagu, karena lagu pujian itu memberikan kuasa. Dan anak-anak juga akan diberikan kedamaian setelah memuji Tuhan. Ya, nah, dalam Amsal ini dituliskan juga, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi, anak-anak tidak boleh khawatir dan tidak boleh mengatakan hal-hal yang perkataan-perkataan yang tidak baik. Ya, karena perkataan-perkataan yang tidak baik atau perkataan-perkataan yang menyusahkan diri, misalnya, oh aku nggak bisa, aku khawatir nanti nggak naik kelas, aku khawatir nggak bisa makan, pada saat sakit mungkin aku khawatir nggak bisa sembuh, misalnya pada saat setelah jatuh misalnya, aduh aku khawatir luka aku nggak bisa sembuh, nggak bisa kering atau apa. Nah, itu semua kata-kata negatif, ya. Atau misalnya anak-anak mikir sekarang, kondisi sekarang ini, waduh kalau misalnya corona nggak hilang, nggak lenyap-lenyap bagaimana ya, kan aku nggak bisa sekolah, kan aku nggak bisa keluar-keluar. Itu perkataan-perkataan negatif. Nah, itu lebih baik tidak diperkatakan, karena itu akan melemahkan kita. Ya, anak-anak bisa ganti dengan kata-kata yang baik. Corona pasti berlalu, karena Tuhanku Tuhan yang murah hati, Tuhan sayang kepadaku, pasti lalukan bencana ini. Nah, anak-anak menghadapi kekhawatiran, katakan kata-kata yang baik. Misalnya anak sakit, anak-anak bisa katakan, aku sehat, aku sembuh, ya, Tuhan tolong aku. Misalnya anak-anak lagi sedih atau lagi bete di rumah, anak-anak selain memuji Tuhan bisa kata-kata yang baik. Aku sukacita, aku anak Tuhan, aku gembira.
Jadi itu namanya self-talk dalam bahasa Inggris. Katakan pada diri sendiri. Anak-anak bisa berkata pada cermin atau berkata dengan sendiri terhadap diri sendiri, ya. Itu akan memotivasi anak-anak untuk hidup dengan baik, ya, tanpa rasa khawatir dan berkata-kata yang baik. Tetap semangat anak-anak, ya. Tuhan Yesus melindungi anak-anak, menjaga anak-anak dimanapun anak-anak berada. Shalom, dadah, sampai jumpa.